Gaya hidup masyarakat urban yang serba instan dan praktis memberikan peluang bagi bisnis jasa antar untuk berkembang. Valia Baraputri menemui para pengusaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk berinovasi. Melalui aplikasi telepon seluler, mereka berupaya agar berbagai kebutuhan didapat hanya dengan sekali sentuh. Bahkan di kota besar seperti Jakarta sekalipun, ragam keperluan mampu diantar tak lebih dari 1 jam. Inilah metode bisnis yang membentuk tren baru di kalangan para pemegang telepon genggam. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bulan Ramadan di ibu kota tahun ini terasa berbeda bagi Wahyu. Juga bagi Yunus. Keduanya siaga pada telepon seluler mereka mulai dari malam hari hingga menjelang imsak nanti. Hal itu mereka lakukan demi sebuah tugas, mengantar santapan sahur warga Jakarta. 2 rendang daging dan 2 ayam bakar. 7. Dalam tugas ini mereka harus memastikan pesanan tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Terima kasih. Menyusuri jalan ketika sebagian warga telah terlelap seperti ini sebetulnya adalah bentuk nyata dari perkembangan bisnis yang kini merambah warga perkotaan. Bisnis layanan antar dengan cara online. Interestingly enough, we haven't seen a decrease in order with Ramadan coming. We have seen a variation of orders with a peak earlier in the day, but no decrease in order and still going at good double-digit growth. Selamat malam dari Foodpanda. Ramadan dijadikan momentum bagi salah satu perusahaan dalam bisnis jasa antar online, Foodpanda. Perusahaan yang khusus mengantar makanan ini kini beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Terima kasih banyak ya, Mas. Ya, sama-sama. Mari. Thank you. Langkah itu diambil melihat perkembangan bisnis delivery online saat ini di Indonesia yang cukup signifikan. Seperti dijelaskan oleh Managing Director Foodpanda, Victor Delanoy. It's been 3 years since Foodpanda in Indonesia. How's the business so far? The business is good. It's very good. We started as a very small company, came in Jakarta in May 2012, and we have done a lot since then, growing exponentially, covering much more of Jakarta, opening 6 different cities. Oh, you now have 6 different cities. Yeah. So we are in Bandung, also Surabaya, Bali, which are strongholds, and also Medan and Makassar. Perkembangan bisnis delivery online tidak terlepas dari penggunaan aplikasi pada telepon seluler yang kini telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Begitupun dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya dengan mengandalkan aplikasi pada gadget masing-masing, berbagai barang kebutuhan sehari-hari mulai dari fashion, dokumen, dan makanan bisa didapatkan tanpa harus beranjak dari tempat. So the first step is to select your location based on the postcode, your office or your house. Once you have selected your location and show all the restaurants. So we have currently 81 open restaurants in the area and information about the type of food, the minimum delivery order, and the delivery fee. Di aplikasi Foodpanda, sekitar 1.500 restoran dapat dipilih hanya dengan sentuhan jari. Let's say nasi goreng special. Yes. Add to basket. Your address is pre-selected. Yes. Delivery at Foodpanda office, and then you can select cash on delivery or online payment. Also add comments on the food if you want more spicy, less spicy. Oh, you can also have that option. Yes, and this order will be automatically transmitted to Solaria in the store without call center doing anything. So how many riders do you have? I mean, that's quite a lot, restaurants. Exactly. We have around a little bit more than 100 riders covering all of these areas. Rider atau para pengantar menjadi urat nadi dalam bisnis ini. Tidak hanya mengedepankan kecepatan, tapi juga kecermatan dalam menjaga kondisi makanan saat diterima oleh konsumen. Delivering cooked meals is the most sensitive and most complex thing to deliver. People that come to Foodpanda are usually already hungry.
So they are very sensitive. You don't want to mess with these people. You don't want to mess with hungry no. people. No, you cannot. Perkembangan bisnis delivery online menuntut para pelaku bisnis semakin inovatif. Salah satunya dilakukan oleh Happy Fresh, sebuah aplikasi delivery online khusus untuk buah, sayuran, dan berbagai kebutuhan pangan sehari-hari. Di Happy Fresh, tidak hanya rider yang menjadi urat nadi bisnisnya, tapi juga para personal shopper atau orang-orang yang berbelanja untuk konsumen yang telah memesan online. People wants to get the best fruits, get the best vegetables. How do you gain trust from them? So, I mean, this is the biggest challenge, right? So people are afraid of ordering online because they don't know who's going to pick, the freshest vegetables. We actually spent 2 weeks training all the riders and drivers to make sure that they know what is a good item, always check the expiry date, handle all items with care. So they will know better than me what is a good product within the supermarkets. Meski baru beroperasi selama 3 bulan di Jabodetabek, General Manager Happy Fresh, Johan Antlof, yakin dengan perkembangan perusahaannya, salah satunya karena spesialisasi yang dipilih. So Happy Fresh is focusing on grocery shopping. Can you explain the reason behind it? We looked at the market. So we looked what is the online ecosystem of Indonesia, and you have very big players doing electronics, very big players doing fashion, very big players doing lifestyle. Yet nobody was doing groceries at all. Yet people spend more time doing grocery shopping than they would do electronics. So we really saw an opportunity here, and given the traffic situation here, we really wanted to do this, and being able to let people spend more time on things that matter, and order your groceries from a few clicks on the app and get it delivered to you in 1 hour. Direktur Bidang Teknologi Happy Fresh, Fajar Budi Prasetyo, menjelaskan pada saya bahwa ribuan pilihan produk tersedia melalui aplikasi layaknya mengunjungi supermarket. Pertama kan harus download aplikasinya, kita ada di iOS dan di Android. Setelah itu berdasarkan dari lokasi pengiriman, konsumer harus memilih supermarket mana aja yang available buat mereka. Setelah memilih supermarket, dia bisa memilih produknya, barang apa aja yang dia mau beli. Dan ini barangnya sama persis dengan barang yang ada di supermarket itu. Jadi semua barang yang ada di supermarket itu kita juga ada. Nah, setelah ordernya sudah selesai, pemilihannya sudah selesai, check out. Sebelum bayar, si konsumer bisa memilih kapan barangnya mau diantar. Setelah selesai, kita bayarnya bisa berupa dengan kita bisa menggunakan credit card atau dengan cash on delivery. Jadi personal shopper itu standby di supermarket atau di gimana? Personal shopper kita standby di supermarket. Ya, makasih. Ya. Ya, dah. Makasih. Makasih Bu. Selamat belanja di Happy Fresh. Ya. Bagi pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, bisnis delivery online yang terus berkembang adalah bentuk lain dari perang. Door to door war, jadi perang dari pintu ke pintu. Jadi bagaimana kemudian mereka berusaha memenangkan hati konsumen bukan dengan berfokus pada konten dari produk yang ada, tapi bagaimana memberikan nilai tambah berupa kemasan, packagingnya, dan juga tambahan layanan. Jadi semua produsen sekarang berebut untuk mencuri hati konsumen dengan memastikan dirinya berada paling cepat, paling tepat di hadapan konsumennya. Inovasi dan terobosan pun harus terus diupayakan untuk memenangkan persaingan di tengah tuntutan masyarakat yang ingin serba praktis dan instan. So, what's next to level up your game in this business? In the future, I want to bring on all the supermarkets, middle and low end, so that we cater for all segments. Bagaimana dengan tradisional supermarket? Kalau tradisional supermarket, kebetulan kita di Happy Fresh yang di Kuala Lumpur, kita udah kerjasama dengan tradisional supermarket. Kita di sana kerjasama dengan Chowkit Market, dan responsnya juga sangat bagus sih, karena dilihat dari segi harga mungkin sedikit lebih murah daripada supermarket kali ya. Namun, tantangan dalam persaingan ini sebenarnya adalah para pelanggan bisnis delivery online sendiri.
For us, the main competitor for delivery business of food is still people doing offline ordering. Dari seluruh jumlah pengguna internet di Indonesia, kurang dari 10% yang menggunakannya untuk e-commerce atau bisnis online. Jauh berbeda dengan Tiongkok yang telah mencapai 30%. Masih memang 10% itu angka yang sangat kecil karena tadinya mungkin ya pengguna smartphone hanya menggunakan si smartphone-nya hanya sebatas untuk sosial media saja. Marketing Manager Foodpanda, Selianti Rahmat, menjelaskan bahwa 80% konsumen di Jakarta pun masih mengandalkan cara-cara konvensional untuk kebutuhan delivery. Itu kurang lebih memang hampir ada 80% memang rata-rata untuk kita ngomongin secara global, untuk general Jakarta, mereka lebih mengenal call center telepon. Gitu. Tapi apabila ada itu case-nya di Foodpanda, biasanya kita akan arahkan mereka ke baik ke website atau aplikasi si Foodpanda, karena kondisinya adalah kita jelaskan bahwa ibu sekarang sudah atau bapak sekarang udah jauh lebih mudah untuk order, dan kalau untuk di aplikasi kemungkinan untuk kesalahan pada saat proses order itu tidak akan terjadi. Jumlah yang cukup besar ya, hampir seluruhnya. Jadi memang kalau di Jakarta itu sendiri penetrasi untuk pengguna smartphone sendiri kita masih di tahap edukasi sebenarnya. Meskipun secara angka konsumen bisnis online masih sedikit dan masih banyak orang yang belum beralih dari cara konvensional, Indonesia adalah negara ke-6 dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia. Sehingga tak bisa dipungkiri masih banyak peluang di dunia online. So this is the challenge for us because we're educating the market, but once people start using the app, we're seeing them come back very, very frequently. Terlebih, kondisi perkotaan yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi. Moda transportasi massal yang tidak memadai di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, lalu kemudian juga sistem tata kota yang tidak memaksimalkan hubungan antar manusia karena zona-zona wilayahnya tidak tertata dengan baik, sehingga membuat setiap orang harus mencapai sebuah tempat dalam waktu yang cukup lama dengan memboroskan sumber daya ekonomi yang cukup besar, yaitu bensin dan sebagainya. Waktu ya yang lebih penting ya. Ya, jadi ini kemudian ditangkap dengan baik oleh para bisnis dengan menciptakan peluang-peluang tadi. Di tengah degup perkembangan bisnis delivery online yang semakin kencang, pengguna internet harus cerdas memanfaatkannya demi masa depan. WHO sudah meliris 4 mesin pembunuh massal di dunia. Yang keempatnya adalah kebiasaan tidak bergerak, atau kalau di beberapa negara maju sekarang sedang marak kampanye sitting is killing. Jadi harus customer-nya sendiri ya yang pintar memilah. Betul. Mana yang perlu betul-betul diantar, mana yang tidak, dilakukan sendiri saja gitu ya. Betul. Di saat yang sama, pebisnis online pun harus cerdas untuk terus memaksimalkan kesempatan. I think we agree that a delivery business will be much bigger in the future. Yeah. So, what it takes to be successful in this delivery business? For us, we focus on two things: having the best restaurants, having the best inventory, and having the best customer experience. People are still trying. Like many people have never tried online ordering. So we really want to deliver perfect customer experience for the first time, because it's a one-time trial, and if it doesn't work, they will not try for another 6 months, another year, it will take a long time for them to give us another shot. Usai sudah 360 kali ini, kita jumpa lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, terima kasih. Sampai jumpa.